Fadil dan Pak Zaidi. Ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran usul fikih berbasis masalah. Ya. Baik, kenapa berbasis masalah? Karena selama ini usul fikih diajarkan masih bersifat teacher centris dan kurang memberi ruang kepada mahasiswa untuk lebih aktif dan dinamis. Padahal usul fikih kita tahu adalah sebuah tool, sebuah metodologi untuk melakukan proses istinbatul ahkam. Kita tahu bahwa saat ini dinamika hukum berkembang sangat pesat. Teknologi informasi, problematika di bioteknologi dan lain sebagainya itu membutuhkan piranti-piranti, bagaimana saya membutuhkan beberapa metodologi untuk membuat pembelajaran fikih itu bukan hanya sekedar hafalan dan ceramah. Nah, selama ini menurut pengamatan saya pribadi, usul fikih sekedar dosen tampil atau pendidik menjelaskan apa makna hukum, mahkum alaih, apa itu dalil, masdarul ahkam, adillatul ahkam dan lain sebagainya. Sehingga kurang memberikan tekanan pada aspek aspek psikomotorik, kognitif dan afektif mahasiswa. Oke, lanjut. Ya. Enggak, Bu. Bisa enggak dimoperasikan sendiri? Nah, operasi sendiri. Geser. Geser. Pakai kursi. Duduk. Tapi kan punya kan. Habis waktunya. Ya. Ya nanti kita Tinggal geser. Tapi pakai pakai ini. ya. Jadi ada landasan filosofis, psikologis, sosiologis dan normatif terkait pembelajaran usul fikih berbasis masalah ini. Nah, saya langsung kepada tahapan kegiatan. Pertama, dosen memberikan orientasi mahasiswa pada permasalahan hukum Islam, kemudian mengkoordinasi mahasiswa tentang belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kemudian tahap-tahapan ini harus dilakukan sebagai conditioning supaya proses pembelajaran usul fikih berbasis masalah ini menjadi proses yang bisa running well. Kemudian proses pembelajaran di era kontemporer memiliki dinamika beragam. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang ingin didapat atau output dari pembelajaran ini adalah tercapainya pada potensi manusia pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Oke, proses pembelajaran di era kontemporer sama. Nah, penerapan pembelajaran usul fikih berbasis masalah ini relevan dengan 4 pilar pembelajaran UNESCO: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. So sleeping together. Kemudian ini juga relevan dengan pendidikan nasional berkualitas melahirkan pelajar atau mahasiswa Pancasila. Ada rumusannya. Oke. Era kontemporer membawa tantangan bagi pemahaman usul fikih. Beberapa tantangan global yang dihadapi antara lain: pertama, kemajuan teknologi; kedua, globalisasi; ketiga, masyarakat kontemporer; keempat, perkembangan ilmu pengetahuan modern, kedokteran, bioetika, bioteknologi dan sebagainya. Nah, kemajuan ini kemudian paradigma usul fikih pada era kontemporer umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologis yang berbeda dengan metode klasik. Paradigma yang digunakan cenderung menekankan pada wahyu. Kalau klasik itu wahyu, sedangkan pada paradigma kontemporer itu lebih kepada pemahaman rasional filosofis. Usul fikih dalam konteks kontemporer itu adalah bentuknya ijtihad kolektif. Islam itu memberikan respon terhadap problematika kontemporer. Nah, konstruksi paradigma maqasidus syariah berbasis al-maslahah dalam konteks modern diorientasikan untuk menghadapi problematika kekinian yang semakin kompleks dengan memadukan metodologi usul fikih klasik dengan realitas problematika kekinian. Inilah yang disebut dengan
divine revelation. Al-Quran hadis harus dipahami dalam hubungan relationship intrinsik dengan ide moral yang bersifat universal, general principle, antara lain authentic original meaning dengan legal spesifik yang bersifat partikular dan temporal, sehingga terbangun rumusan pandangan dunia Al-Quran, Quranic Weltanschauung, yang moderat, adaptif, tidak kering dan rigid atau dry. Nah, ini ada formulasi temuan saya nih. Formulasi maqasid syariah klasik menuju maqasid syariah kontemporer. Ini sesuai dengan artikel saya di Samara. Ditanya perubahan orientasi maqasid syariah klasik yang bersifat protection, perlindungan, dan preparation, pelestarian, menuju maqasid syariah yang bersifat development, pengembangan, dan right atau kebebasan. Dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Hifzuddin, menjaga agama. Makna kontemporernya itu adalah memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan apapun agamanya. Hukukut tadayun namanya. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa, menjadi perlindungan HAM dan martabat manusia. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal, menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah. Yang keempat, hifzun nasal, menjaga keturunan, menjadi kepedulian pengembangan peran institusi keluarga. Hifzul mal, menjaga harta, menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Dimensi soft skill usul fikih. Pembelajaran usul fikih berbasis masalah ini dengan cara memadukan transformation of knowledge dan exploration and actualizing of meaning. Dengan kombinasi tersebut, pembelajaran usul fikih tidak terjebak pada logika subject matter oriented. Pemahaman filosofis akan berpengaruh pada tujuan yang akan dirumuskan, materi yang diajarkan, metode dan media yang digunakan, desain pembelajaran yang dirancang, dan model evaluasi dibuat. Pembelajaran usul fikih berbasis masalah bukan hanya kumpulan informasi yang disajikan untuk memperkaya informasi, tetapi mengembangkan dimensi kemanusiaan. Mahasiswa harus menjadi prioritas dari agenda utama pembelajaran. Dengan demikian, fikih sebagai produk usul fikih tidak lagi berdimensi tunggal, yakni dimensi hukum, tapi memuat pesan kemanusiaan. Pada titik ini, fikih mengajarkan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun yang membedakannya adalah perbuatannya. Oleh karena itu, kesalahan seorang dalam berbuat semestinya tidak menghalangi untuk menghormatnya sebagai manusia dan tetap tidak membenarkan perbuatan yang salah tersebut. Pembelajaran tersebut masalah dengan cara terus hukum wad'i, kemudian ini ada kaidah usul fikih misalnya. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Dari aspek bahasa, satu di antara tanda kalimat yang mengandung perintah wajib menggunakan kata perintah amr, seperti ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ayat ini menegaskan bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mengapresiasi dan merespon perbuatan baik orang lain tanpa harus melihat identitas, etnis, budaya, dan keyakinannya. Kaidah usul fikih misalnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak mafsadah, kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya misalnya ketika Anda berangkat kuliah dan di tengah jalan ada orang yang menjadi korban tabrak lari. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah tetap berangkat kuliah untuk memperoleh maslahah manfaat ilmu, ataukah Anda akan menolong orang tersebut untuk menghindari mafsadah bahaya yang akan menimpanya? Karakteristik pembelajaran usul fikih berbasis masalah seperti pada persoalan kasus ini akan mampu menyentuh tiga domain pendidikan sekaligus, yaitu nalar logis kognitif usul fikih, dimensi soft skill, dan keterampilan mengambil keputusan secara cepat tepat untuk memecahkan masalah. Kesimpulan, pembelajaran usul fikih berbasis masalah PPM dapat dijadikan sebuah model inovasi dalam pembelajaran usul fikih di Fakultas Syariah UIN Mataram, karena terbukti lebih efektif dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran terkait dengan penerapan kaidah usul fikih untuk memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan soft skill terkait pemahaman manusia tentang dinamika hukum di era kontemporer. Pembelajaran usul fikih berbasis masalah berorientasi untuk meningkatkan kemampuan kreativitas dan analisis kritis sophisticated mahasiswa untuk dapat memahami kaidah-kaidah usul fikih secara tekstual dan kontekstual dengan
mengaitkannya kepada dinamika kontemporer dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi. Terakhir, pembelajaran usul fikih berbasis masalah dapat dijadikan model baru untuk melengkapi model pembelajaran konvensional yang masih digunakan saat ini, sehingga terdapat inovasi kolaboratif dalam metode pembelajaran usul fikih dengan prinsip al-muhafadzatu 'alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang lebih baik. Saya kira itu, Pak Profesor, mohon respon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.